kita masuk ke dalam bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara. Keuangan antara perusahaan dan daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksana otonomi daerah. Dengan diberikan otonomi daerah tersebut, setiap daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemerintah daerah terlalu menggantungkan dana alokasi umum untuk membiayai belanja modal dan pembangunan di daerah Temanggung tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Di saat dana alokasi umum yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah Temanggung akan berusaha agar pada periode berikutnya dana alokasi umum itu akan diperoleh tetap. Proporsi dana alokasi umum terhadap penerimaan daerah Temanggung masih sangat tinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk pendapatan asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah Temanggung ini hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tadi masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, pemanfaatan pendapatan asli daerah yang kurang maksimal dalam meningkatkan alokasi belanja modal. Kemudian pemanfaatan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya. Berdasarkan identifikasi masalah, di sini kita masuk ke dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Temanggung. Kemudian bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten Temanggung periode 2015 sampai dengan 2019. Kemudian bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersamaan terhadap belanja modal di Kabupaten Temanggung periode 2015 sampai 2019. Masuk ke dalam tujuan penelitian. Di sini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Temanggung periode 2015-2019. Kemudian untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kabupaten Temanggung. Kemudian untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama terhadap belanja modal di Kabupaten Temanggung. Di sini manfaat penelitian, yaitu secara teoritis penelitian ini sebagai bahan dalam mempelajari pengalokasian sumber-sumber yang mempengaruhi belanja modal, yaitu pendapatan daerah secara produktif oleh pemerintah daerah Temanggung. Selain itu juga untuk memperdalam mengenai materi organisasi sektor publik yang pemerintah daerah yang diperoleh di bangku kuliah. Kemudian secara praktis, yang pertama bagi pemerintah Kabupaten Temanggung, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan acuan bagaimana seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Temanggung mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih produktif. Kemudian pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cenderung meningkatkan persentase alokasi belanja modal. Dan bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai upaya dalam memahami lebih lanjut mengenai ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah mengenai hal-hal yang terkait dengan sektor publik, yaitu pemerintah daerah. Yang terakhir adalah bagi peneliti. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pada umumnya dan akuntansi keuangan daerah pada khususnya. Oke, selanjutnya masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada belanja modal. Menurut Halim, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk meroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua ada pendapatan asli daerah. Menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah. Sementara menurut Baris, pendapatan asli daerah, pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari kedua penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber yang menjadi pendapatan yang diterima di daerah yang berasal potensi daerahnya masing-masing, yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah tersebut. Kemudian ada dana alokasi umum menurut Kuncoro. Itu merupakan block grant atau yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula-formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah yang kaya. Kemudian ada dana alokasi khusus. Menurut Mardiasmo menjelaskan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Yang terakhir ada metode penelitian. Penelitian ini berdasarkan jenis atau desain data. Dilihat dari jenis atau desain, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka yang dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Kemudian definisi operasional variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian ada variabel dependent, yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Contohnya departemen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Kemudian ada variabel independen, yakni variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Yang dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan pendapatan dan dana alokasi umum. Kemudian teknik analisis data. Di sini di dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu alat statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi tanpa melakukan analisis yang menggunakan kesimpulan secara umum atas objek yang diteliti tersebut. Oke, kalau ada salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.